Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Agustin dengan nomor M430402000006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik deskriptif, di mana akan terdapat 3 materi, yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan yang ketiga ada ukuran penyebaran data. Langsung saja kita ke pembahasannya yang pertama. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. A. Data tunggal. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya sendiri ada X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah T ditambah Xn dibagi N sama dengan sigma N I sama dengan 0 XI dibagi N. Keterangannya sigma sama dengan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, X sama dengan data ke-1, N sama dengan banyaknya sampel data, X bar sama dengan nilai rata-rata sampel. Kemudian median, nilai tengah setelah data diurutkan. Bila ganjil maka terambil di tengah setelah diurutkan, bila genap terambil 2 di tengah dibagi rata-rata setelah diurutkan. Rumusnya bila N ganjil, median sama dengan X N plus 1 dibagi 2, dan bila N genap, median sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Lalu ada modus, nilai yang sering muncul pada data. B. Data berkelompok. Yang pertama ada mean. Rata-rata hitung dari data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk menghitung nilai rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan, yaitu X bar sama dengan sigma F1 X1 dibagi sigma F1. Keterangannya, sigma sama dengan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, F1 sama dengan frekuensi data ke-1, dan X bar sama dengan nilai rata-rata sampel. Median dirumuskan dengan median sama dengan B plus P dalam kurung setengah N dikurangi F dibagi F. Keterangan B sama dengan batas bawah kelas median dari kelas selang yang mengandung unsur atau memuat nilai median. P sama dengan panjang kelas median, N sama dengan ukuran sampel atau banyak data, F sama dengan frekuensi kelas median, dan F besar sama dengan jumlah sama frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil dari kelas median. Kemudian modus atau modal dirumuskan dengan modal sama dengan B plus P dalam kurung B1 dikurangi B1 plus B2. Keterangannya, MO modal sama dengan kelas yang memuat modus, B sama dengan batas bawah kelas modal, P sama dengan panjang kelas modal. BMO sama dengan frekuensi dari kelas yang memuat modus atau nilainya tertinggi. B1 sama dengan BMO dikurangi BMO. B1 sama dengan frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2 sama dengan BMO dikurangi BMO plus 1 sama dengan frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Materi selanjutnya, ukuran letak data. Hidayatullah mengatakan bahwa ukuran letak adalah sekumpulan ukuran atau data yang diurutkan nilainya menjadi bagian-bagian yang sama seperti 4, 10, dan 100 bagian yang sama. Di dalam statistik, membagi data menjadi 4 bagian disebut kuartil, 10 bagian disebut desil, dan 100 bagian disebut persentil. Sama dengan ukuran pusat data. Ukuran letak data terbagi menjadi 2, yaitu ukuran letak data tunggal dan berkelompok. 1. Ukuran letak untuk data tunggal, ada kuartil. Menurut Ridwan, kuartil ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Setelah disusun dari yang terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya dari data yang terbesar sampai data terkecil. 4 bagian data tersebut terbagi menjadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. 3 bentuk kuartil tersebut adalah kuartil pertama ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 25 frekuensi di bagian atas dan 75 frekuensi di bagian bawah distribusi. Kuartil kedua ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bawahnya. Kuartil ketiga ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi bagian bawah. Untuk mencari nilai ukuran letak kuartil dirumuskan dengan kuartil 1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Keterangannya, kuartil 1 sama dengan letak kuartil 1, 2, dan 3. I sama dengan kuartil ke-1, 2, dan 3. 1 dan 4 sama dengan bilangan konstan. Setelah
kuartil ada desil. Apabila kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sehingga data tersebut terbagi menjadi desil 1, desil 2, dan seterusnya. Ukuran letak desil dirumuskan dengan desil 1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10, di mana desil 1 sama dengan letak desil ke-1, ke-2, ke-3, sampai 9, I sama dengan desil ke-1, 2, 3, sampai 9, 1 dan 10 sama dengan bilangan konstan. Selanjutnya ada persentil. Jika desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Artinya, data-data tersebut terdistribusi menjadi 99 bagian data, dimulai dari persentil 1, persentil 2, persentil 3, sampai persentil ke-99. Rumus untuk mencari letak persentil adalah persentil 1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100, di mana persentil 1 sama dengan letak persentil ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-99, I sama dengan persentil ke-1, 2, 3, sampai 99, dan 1 sama 1 sama dengan bilangan konstan. Ukuran letak data berkelompok. Yang pertama ada kuartil. Untuk menentukan kuartil atau membagi data menjadi 4 bagian pada data berkelompok, rumusnya adalah kuartil 1 sama dengan BW plus P dalam kurung IN dibagi 4 dikurangi FK dibagi F, di mana kuartil 1 sama dengan letak kuartil ke-1, BW sama dengan batas bawah, P sama dengan panjang kelas, I sama dengan kuartil ke-1, 2, dan 3, N sama dengan jumlah data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F sama dengan frekuensi kelas kuartil ke-1. Desil. Untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama pada data berkelompok, rumus yang digunakan yaitu desil 1 sama dengan BW plus P dalam kurung IN dibagi 10 dikurangi FK dibagi F, di mana desil 1 sama dengan letak desil ke-1, BW sama dengan batas bawah, P sama dengan panjang kelas, I sama dengan desil ke-1, 2, 3, sampai 9, N sama dengan jumlah data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F sama dengan frekuensi kelas desil ke-1. Persentil. Adapun rumus untuk menghitung persentil yang membagi kelompok menjadi 100 bagian pada data berkelompok adalah persentil I dikurangi BW plus P dalam kurung IN per 10 FK dibagi F, di mana persentil I sama dengan letak persentil ke I, BW sama dengan batas bawah, P sama dengan panjang kelas, I sama dengan persentil ke 1, 2, 3, sampai 99, N sama dengan jumlah data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F sama dengan frekuensi kelas desil ke I. Dispersi data. Penyebaran atau dispersi data adalah perserakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Ukuran terhadap penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi atau variasi atau keberagaman data. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Jenis pengukuran dispersi yang pertama ada jangkauan atau range, selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah, dirumuskan range sama dengan X max dikurangi X min. Yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviation, jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Yang ketiga ada variansi, rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Standar deviasi, akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. 5. Jangkauan kuartil atau jangkauan persentil 10-90. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau seni antar kuartil atau deviasi kuartil. Sedangkan jangkauan persentil 10-90 disebut juga rentang persentil. Yang keenam ada koefisiensi variasi, disebut dispersi relatif, dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil. Untuk soalnya saya menggunakan contoh soal ring. Tentukan ring dari data 20, 3, 5, 10, 7, 12, 8, dan 2. Jawabannya menggunakan rumus ring sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Baik, sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik, bisa menambah lagi wawasan kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.